suka untuk dikenali. Maka kujadikanlah makhluk ini supaya mereka mengenal aku. Maka saya katakan, tujuan utama manusia diturunkan ke bumi untuk mengenal Allah. Maka ayat yang berbunyi wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni ay liya'rifuni. Tidaklah kujadikan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengenal aku. Kesana arahnya satu, supaya kita tidak kehilangan arah. Ya. Kita ini kadang-kadang terobsesi dengan pahala surga itu aja. Nah, sehingga kalau datang Lailatul Qadar yang kita harapkan pahala banyak. Nah, kenapa? Karena Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Tapi kita lupa mempertanyakan kenapa? Kenapa kok satu malam kalau lebih baik daripada 1000 bulan? Kita cuma hanya dapat informasi, ceramah, tetapi kita lupa untuk mengkaji lebih jauh. Kenapanya itu? Bapak Ibu yang saya hormati, karena tujuan utama manusia ini untuk mengenal Allah, maka semua syariat, katakanlah apa itu syariat sholat, puasa, zakat, haji, semuanya mengarah ke sana. Cuman di kita ini kadang-kadang habis waktu ngupas-ngupas kulit melulu, gitu. Tidak sampai kepada memahami isi. Mari kita lihat puasa. Apakah benar puasa itu untuk menuju Allah? Salah satu hadis ya, yang sering disampaikan oleh para muballigh, yaitu hadis qudsi. As-shaumu li wa ana ajzi bihi. Kita disuguhkan dengan terjemahan, puasa itu untuk aku dan aku yang akan membalasnya. Sejauh ini yang kita dengar selama ini. Lalu timbul pertanyaan, kalau puasa itu untuk Allah, berarti Allah itu butuh puasa. Apa iya puasa kita itu untuk Allah? Ya. Apa manusia di dunia ini kalau nggak puasa Allah itu nggak jadi Tuhan? Apa manusia di dunia ini puasa semua Allah itu akan mendapatkan keuntungan dari puasa kita? Nah, innallaha la ghaniyyun 'anil 'alamin. Allah Maha Kaya, Allah tak butuh puasa kita. Sedunia orang puasa Allah enggak untung enggak. Sedunia enggak ada yang puasa, Allah enggak rugi. Ya. Jadi enggak ada pengaruhnya puasa kita bagi Allah. Jadi puasa bukan untuk Allah. As-saumul li di sana itu lam lil ghayah. Puasa itu untuk menuju aku agar kalian sampai kepadaku. Wa ana ajzi bihi. Kalau kalian sudah sampai padaku, aku yang jadi balasannya. Bukan pahala lagi, Pak. Bukan surga, aku jadi balasannya. Jadi puasa ini dilaksanakan supaya kita bisa sampai ke Allah. Bukan untuk mendapatkan pahala banyak, bukan untuk mendapatkan surga. Adapun pahala surga itu hadiah dari Allah. Kenikmatan. Tapi sasaran utama supaya kita bisa kembali kepada Allah. Mana bukti? Mari kita lihat. Sumu li ru'yatihi waqtiru li ru'yatihi. Berpuasalah kamu karena melihat bulan dan berbukalah kamu karena melihat bulan. Secara syariat kita melihat hilal ya yang ada di langit. Sore ini kita lihat hilal, besok kita puasa. Kalau hilal tidak terlihat, maka Sa'ban dicukupkan 30. Begitu juga Ramadan. 29 Ramadan kita ru'yatul hilal. Terlihat besok lebaran. Tidak terlihat cukupkan puasa 30. Itu pemahaman syariat fikih. Ya. Nah, sekarang kita lihat hilal dalam konteks kajian hakikat ma'rifat. Mana hilal? Diri kita ini ibarat bulan. Ya, katakanlah, kalau sudah terlihat bulan, terlihat hilal, maka berpuasalah. Apa itu ya? Kesadaran
Sadar kita kalau kita ini ada. Sadar kita kalau kita ini hidup. Sadar kita kalau kita ini melihat, mendengar, berkuasa, berkehendak, punya ilmu. Kesadaran itu mulai ditahan. Ada kesadaran kita bahwa kita ini ada, kita mulai bertanya, adanya kita dari mana? Ya. Hidupnya kita hayat dari mana? Mendengarnya kita sama siapa? Melihat kita basor siapa? Ternyata semuanya itu milik Allah, bukan milik kita. Nah, ketika kita sudah menyadari itu adalah milik Allah, bukan punya kita, mulai puasa. Artinya tahan. Puasa kan menahan. Tahan keakuan. Ngaku-ngaku kita yang puasa, tahan. Ngaku-ngaku kita yang hidup. Ngaku-ngaku kita yang berilmu. Ngaku-ngaku kita yang punya kehendak. Ngaku-ngaku kita yang melihat mendengar. Pengakuan-pengakuan ini mulai kita tahan. Jangan diteruskan. Karena itu bukan milik kita. Ya. Nah, setelah kita tahan, nah apa yang kita tahan? Keakuan. Makanya kata Nabi, mutu qabla anta mutu. Matikan dirimu sebelum kau mati. Artinya apa? Matikan keakuan. Nah, banyak manusia yang sampai tua tidak melihat hilal, Pak. Hilal dirinya nggak kelihatan, masih ngaku-ngaku menepuk dada. Aku yang kuasa, aku yang berilmu. Ini ibaratnya nggak melihat hilal, maka dia nggak bisa nahan. Nah, setelah kita melihat hilal itu coba tahan. Nah, setelah kita tahan, nanti ada saatnya yang kita kenal dengan Lailatul Qadar. Apa itu Lailatul Qadar? Saya tidak ingin menjelaskan secara lebar, tapi secara singkat, Lailatul Qadar itu ilmu ma'rifatullah. Itu Lailatul Qadar. Anta abudallah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Kau sembah Allah seolah kau lihat dia. Tapi kalaupun kau tak melihatnya, kau yakini kau dilihatnya. Jadi ini ada dua pola ibadah. Ada pola seolah melihat Allah, ini pola ibadahnya arif billah. Ada pola ibadahnya seolah dilihat Allah, ini polanya abidillah. Jadi pola ibadah itu, ada pola ibadah arif billah yang sudah ma'rifat kepada Allah. Ada pola ibadah abidillah yang rajin ibadah cuman tak ma'rifat sama Allah. Ibadah rajin, sholat di awal waktu, pasti bacaannya, puasa Senin Kemis, sudah haji, umroh tiap waktu, tiap bulan, sedekahnya banyak, bagus. Itu abid, tapi tidak arif. Bedanya arif dengan abid, semalam banding 1000. Semalam ibadahnya arif billah lebih baik daripada ibadahnya abid selama 1000 bulan. Tafakkur sa'atan khairum min salati alfi sanah. Tafakkurnya seorang arif billah lebih baik daripada sholatnya abidillah selama 1000 tahun. Itu jauhnya, Pak. Maka saya katakan tadi, Lailatul Qadar itu adalah ilmu ma'rifatullah. Ilmu banyak, Pak. Dan semua ilmu membuat kita terang. Bapak tahu ilmu ekonomi menjadi terang. Tahu tata cara ekonomi. Kita tahu tentang ilmu perbengkelan, jadi terang, bisa menghidupi keluarga. Kita tahu ilmu matematik, fisika, kimia, biologi, dan lain sebagainya. Semua ilmu membuat kita terang. Tetapi dari sekian banyak ilmu, yang paling terang adalah ilmu ma'rifatullah. Itu yang disebut dengan Lailatul Qadar khairum min alfi syahr. Ya, Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Artinya ilmu ma'rifatullah itu lebih terang dari segala ilmu. Cuman kita kadang-kadang lupa Pak mencari ini. Ya,
Kenapa? Karena terobsesi terus, sedang pahala, kalau makin dapat pahala, dapat masuk surga, terhindar dari neraka. Itu saja. Sehingga misi kita nggak tercapai. Ya. Misi hidup kita itu kembali ke Allah. Tapi kita dibuai, ya kan? Dengan pahala dan surga. Maka beberapa waktu yang lalu pernah saya sampaikan, urusan pahala itu sudah jelas. Ya, sebab akibat. Berbuat baik dapat pahala, berbuat jahat dapat dosa, sudah. Nggak usah dipikirin. Ya, berapa banyak pahala kita nggak usah dipikirin. Pikirkan saja berapa banyak perbuatan baik yang sudah kita lakukan, itu saja. Lakukan perbuatan baik sebanyak-banyaknya. Dan hindarkan perbuatan jahat sejauh-jauhnya. Adapun surga itu pemberian, hadiah, kenikmatan. Tapi surga yang paling nikmat adalah kembalinya diri kita ke Allah. Nah, maka ini yang selalu kita kejar, Pak. Gimana caranya supaya kita bisa ma'rifatullah. Makanya diingatkan betul sama Rasul, taharru lailatul qadri. Bersungguh-sungguh untuk mendapatkan Lailatul Qadar itu di malam-malam ganjil 10 terakhir. Coba direnung, Pak. Kenapa harus bersungguh-sungguh mencari Lailatul Qadar itu di malam ganjil 10 terakhir? Jangan terbayang oleh kita setiap tanggal 21 ramai masjid, nanti 22 sepi lagi. Gitu. Nanti 23 ramai lagi, 24 sepi. Enggak sama arahnya. Bersungguh-sungguhlah kamu mendapatkan Lailatul Qadar itu di malam-malam ganjil 10 terakhir. Kenapa? Kalau bulan ini kita penggal menjadi 3 bagian, 1 sampai 10 itu 1 bagian. 11 sampai 20, 2 bagian. Atau bagian kedua. 21 sampai 30, bagian ketiga. Jadi 21 sampai 30 itu 10 terakhir. Kalau 10 pertama itu masih remang-remang, Pak. Bulan yang lewat masih belum terlalu jauh. Ya, masih agak sinar. Nggak begitu mengkhawatirkan. 10 kedua ada bulan purnama. Kalau 10 terakhir, nah ini gelap betul ini, Pak. Bulan yang lalu sudah jauh, yang baru belum datang. Itu puncak kegelapan. Gelap itu apa? Gelap itu nggak ngerti, nggak paham, nggak tahu, itu gelap. Maka bersungguh-sungguhlah untuk mencari supaya terang. Apa itu terang? Ma'rifatullah. Bersungguh-sungguh. Di mana kita mencarinya? Di malam-malam ganjil. Nah, kenapa malam ganjil? Jangan kita rame-rame ke masjid tanggal 21, 23, 25, 27, 29, lalu malam genapnya sepi. Nah, saya pikir nggak pas ya cara berpikirnya. Ya. Kenapa harus malam ganjil? Mari kita lihat, Bapak Ibu. Pertama 21. Yang ganjilnya 1. Siapa 1 itu? Allah. Ini yang dicari, yang 1 ini. Ya. Cari Allah. Kenali Allah. Bagaimana cara mengenalnya? Kenal zat, kenal sifat, kenal asma, kenal af'al. Bukan hanya sekedar nama. La yasihul ibadah illa bima'rifatil ma'bud. Tak sah ibadah tanpa mengenal siapa yang dia sembah. Mana bukti? Kita lihat, kita singkirkan dulu ini, nanti kita lanjutkan. Saya ingin cerita dulu. Dalam sebuah kisah, ada seorang abid yang dia rajin betul ibadah. Sholatnya rajin, sampai-sampai sejadahnya dari batu. Saking sering digunakan untuk sujud, sampai cekung. Tentang dahinya cekung, tentang lututnya sudah cekung. Batu, Pak. Itu nemennya dia beribadah. Ya. Waktu dia akan meninggal, datanglah Israel alaihissalam. Orang ditanya, Israel, kamu datang untuk silaturahim atau untuk menjemputku? Saya diperintahkan Allah untuk menjemputmu.
Israel, sebelum kau mencabut nyawaku, tanyakan dulu kepada Allah. Kalau saya sudah meninggal, sudah mati, surga tingkat berapa tempat saya? Langsung dijawab oleh Allah, Allah Maha Tahu, kalau kau sudah mati, tempatmu neraka tingkat 7. Protes orang ini. Kenapa ya Allah ke tempat saya neraka tingkat 7, padahal saya rajin sholat? Kau ibadah tidak kenal aku, kau mengharapkan surga. Surga itu makhluk. Kau makhluk, kau nggak kenal aku enggak? Satu penggal, Pak. Bandingkan dengan Nasuha yang sudah membunuh orang 100 orang, jarang beribadah, dosanya banyak, pada akhirnya dia masuk surga. Nah, apa bedanya dua orang ini? Yang satu rajin sholat, rajin ibadahnya, masuk neraka. Yang satu lagi kurang ibadahnya, banyak dosa, kok masuk surga? Bapak Ibu yang saya hormati, yang dilakukan oleh si Abid itu peraturan, itu aturan-aturan. Ya, yang namanya syariat kan aturan. Ini sah, ini batal, ini halal, ini haram, ini wajib, ini sunat, itu aturan. Dia tidak kenal siapa yang bikin aturan itu, sehingga bagus di luarnya, tapi di dalamnya syirik. Nah, syirik inilah yang menyebabkan dia tertolak masuk surga. Ya, aturannya bagus, cuman di hatinya masih menduakan Allah. Merasa dia yang kuasa, merasa dia yang berilmu, merasa dia yang berbuat. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah takkan mengampuni dosa orang yang mempersekutukannya. Bagus zahirnya, tapi busuk di dalam. Makanya sering saya katakan, tasawuf itu membenahi syariat, bukan meninggalkan syariat. Syariat itu aturan lahir. Tasawuf membenahi di dalam, sehingga luarnya bagus, di dalamnya bagus. Gitu. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, jangan sampai fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Apa itu sahun? Tidak kenal Allah. Sahun. Merasa kita yang kuasa, merasa kita yang pintar, merasa kita yang berbuat. Ini yang membuat terhambat, Pak. Coba kita renungkan. Kita sholat, apa merasa kita yang sholat? Dari mana pemikiran kita kok bisa-bisanya kita yang sholat? Berdiri kita ada pakai kodrat Allah, bisa baca ini ilmunya Allah, melihat kita basornya Allah, mendengar kita samanya Allah, yang punya kamu mana? Nah ini yang dipertanyakan, bukan punya kita, tapi ngaku-ngaku punya kita, mempersekutukan Allah. Nah maka ilmu tasawuf itu membersihkan hati. Ilmu tauhid supaya kita bisa tidak terjerumus ke jurang syirik. Sebab syirik itu Pak halus sekali. Ya kata Rasulullah SAW, syirik khafi artinya syirik yang tersembunyi, tidak ubahnya seperti semut hitam berjalan di atas batu hitam di malam gelap gulita. Tak terlihat sama sekali tapi ada. Merasa ada kita saja itu sudah syirik, Pak. Merasa ada saja kita itu sudah syirik. Ya. Allah ada, kita ada, dua ada. Allah kuasa, kita kuasa, dua yang kuasa. Allah melihat, kita melihat, Allah yang berdua yang melihat. Itu saja sudah syirik itu. Tertolak. Ya. Maka untuk membersihkan itu, maka kita harus masuk ke alam tasawuf. Ya. Perkuat tauhid. Ya. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, oleh karena itulah perjalanan kita dalam hidup menuju Allah. Di mana kita cari Allah itu? Pada tanggal 23. Kalau tadi 21, siapa yang kita cari? Allah. Ya, kita kenali Allah,
kita kenal zatnya, kita kenal sifatnya, kita kenal asma'nya, kita kenal apanya. Sebab setiap nama pasti ada wujud, Pak. Ini meja. Meja kan nama. Ya, disebut ada meja karena memang ada wujudnya, ada meja. Tapi kalau hanya sekedar nama meja tapi nggak ada wujudnya, nggak bisa dipakai. Allah nama, mesti ada wujud. Ya. Allah itu wajib wujud. Mana wujudnya? Di mana kita cari? Coba cari di tanggal 23. Mana tanggal 23? 3. Ya. Rukun Islam itu, rukun agama itu ada 3. Islam, iman, dan ihsan. Kan 3. Islam, iman, dan ihsan. Siapa punya ini? Islam itu aturan. Yang melaksanakannya siapa? Adam. Jadi Adam itu eksekutor, pelaksana. Iman punya siapa? Punya Muhammad. Ihsan punya siapa? Punya Allah. Jadi 3, Allah, Muhammad, Adam. Nah, di sini kita cari. Mana Allah, mana Muhammad, mana Adam. Itu di 3. Ya. Nah, supaya kita bisa mengenalnya lebih jauh, gitu kan? Ya. Setelah kita paham 3 ini, mana yang Allah, mana yang Muhammad, mana yang Adam. Mana hakullah, mana hak Muhammad, mana hakul Adam. Di mana kita cari? Tanggal 25. Tanggal 25 itu apa? 5. Apa itu 5? Alhamdulillah. Alif, lam, ha, mim, dal. Alif menunjukkan kepala bagi kita. Lam menunjukkan tangan bagi kita. Ha menunjukkan tubuh bagi kita. Mim menunjukkan pusar bagi kita. Dal menunjukkan kaki bagi kita. Oh, di sini nyarinya, Pak. Jangan di luar sini. Mencari Allah cari di sini, di diri kita. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Sudah tahukah kita wa fi anfusikum itu? Yang di dirimu itu sudah tahu belum itu? Di situ cari. Jadi jangan mencari Tuhan di luar diri, nggak akan ketemu. Supaya kita bisa kembali. Ya. Bagaimana cara mencarinya? Apa yang kita pandang? Apa yang kita kaji? Tanggal 27. Apa itu 7? Bumi dan langit. 7 lapis bumi, 7 lapis langit. Mana bumi dan langit? Jasmani dan ruhani. Jasmani melambangkan bumi, ruhani melambangkan langit. Cari jasmani dan ruhani. Kaji keasalan tubuh yang kasar. Air, api, angin, tanah. Air menjadi tulang bagi kita untuk menegakkan alam batang tubuh. Api menjadi darah bagi kita untuk menerangi alam batang tubuh. Angin menjadi urat bagi kita untuk menggerakkan alam batang tubuh. Tanah menjadi kulit dan daging bagi kita untuk mengokohkan alam batang tubuh. Di mana sifat Allah pada yang 4 ini? Ini mengkaji diri. Lalu keasalan tubuh yang halus. Wujud, ilmu, nur, suhud. Mana wujud, mana ilmu, mana nur, mana suhud. Sasarannya untuk kembali ke Allah tadi. Caranya bagaimana? Lewat 29. Apa itu 29? Lapisan hati. Banaitu fi jawfi Adam qasran wa sammaituha sadran. Saya bangun sebuah istana dalam tubuh Adam itu yang kuberi nama as-sudur. Ini lapis pertama. Dalam sudur ada qalab, kedua. Dalam qalab ada fuad, ketiga. Dalam fuad ada saqaf, keempat. Dalam saqaf ada luban, kelima. Dalam luban ada sir, keenam. Dalam sir ada sir-sir, 7. Dalam sir-sir ada nur, ke-8. Dalam nur ada aku. La ilaha illa ana, kata Allah. Lewat sini, Pak. Apa itu? Pertama, as-sudur. Kalau kita bawa dalam keyakinan, pertama-tama kita zon dulu. Ngira-ngira.
Ya, sudur, ngira-ngira. Kira-kira Tuhan kita itu siapa ya? Masih mencari. Ya, menduga-duga. Nah, sudah tuh naik menjadi syak. Naik lagi menjadi waham. Ya. Jadi dari zon, syak, waham dulu, zon, waham, syak. Menduga. Kata orang Tuhan kita itu Allah. Kata orang. Bapak sudah tahu? Belum. Ya. Lalu kemudian ada yang ngasih tahu. Yakinlah kita bahwa Tuhan kita itu Allah. Tapi dalam perjalanan kayak iya, kayak enggak gitu. Masih ragu-ragu. Ya, katanya Tuhan kuasa, tapi berdoa nggak dikabulin. Mulai ragu. Tambah penjelasan. Mulai lagi. Syak. Nah, kalau tadi zon masih menduga, lalu kemudian dia sudah mulai meyakini, tapi masih banyak ke arah negatif daripada positif. Tapi begitu dia mengkaji, begitu dia dengar, begitu dia baca buku, akhirnya dia lebih kuat lagi adanya Allah. Maka timbul keraguan-raguan. Belum yakin betul. Jadi 3. Zon, waham, syak. Lalu kemudian naik ke 4. Yakin. Ya, yakin. Nah, yakin ini belum ada ilmu. Cuman karena orang banyak bertuhan sama Allah, kita juga ikut-ikutan gitu. Ayah ibu kita mengatakan Tuhan itu Allah, Ustadz mengatakan Tuhan itu Allah. Kata orang. Karena banyak orang bertuhan sama Allah, kita ikut-ikutan. Nah, yakin. Tapi yakin tidak ada ilmu. Ini labil. Nah, naik lagi yang kelima. Pelajari. Jadi ilmu yakin. Yakin berdasarkan ilmu. Karena kita sudah tahu. Ya, bukan hanya kata orang. Tapi kita sudah tahu betul. Ya, sehingga kita yakin dengan ilmu. Naik lagi ainul yakin. Yakin kita karena kita sudah menyaksikan betul kebesaran Allah, kuasa Allah itu. Naik yang ke-7, hakul yakin. Naik lagi ke-8, zauq, bisa merasakan betul. Ya. Man lam yadhuq lam ya'rif. Siapa orang yang belum merasakan, dia tidak akan pernah tahu. Nah, ini sudah sampai ke lapis yang ke-8. Masuk ke lapis yang ke-9, tajalli. Sampailah perjalanan. Kembali kepada Allah. Ke sana arahnya, Bapak Ibu yang saya hormati. Nah, oleh karena itulah Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita, bersungguh-sungguhlah ya, untuk mencari ma'rifatullah itu. Supaya kita selamat ya, selamat kita pulang kepada Allah. Kenapa? Karena tujuan utama manusia ini supaya bisa kembali kepada Allah. Bapak Ibu yang saya hormati, ini diantaranya saya pikir yang perlu kita renungkan. Sudahkah perjalanan kita dalam bulan Ramadan dari tahun ke tahun mencapai itu? Kita selalu disuguhkan kalau Lailatul Qadar datang, angin berhembus menjadi berhenti, air mengalir berhenti. Benar, tapi itu kiasan. Jangan dipahami secara bahasa zahir, Pak. Angin bertiup menjadi berhenti. Kalau angin berhenti apa yang terjadi? Tenang kan? Mana angin? Bukan angin dari kipas angin, itu bukan. Masalah hidup. Persoalan-persoalan, masalah-masalah yang kita temui dalam kehidupan kita. Itu angin. Kalau sudah ma'rifat kepada Allah, menjadi tenang. Kenapa tenang? Karena yang dilihatnya bukan masalah. Yang dilihatnya itu Allah yang menetapkan ketetapannya kepada kita. Misalnya, itu ya, ada orang kehilangan. Misal, itu ya, apa kehilangan mobil, kehilangan duit, kehilangan apa. Kalau kita melihat barang hilang, pasti dia gelisah. Pasti dia sedih. Karena dia merasa punya, sekarang hilang. Tapi kalau yang dilihatnya itu Allah yang memberi ketetapan padanya, dia tenang.
Jadi yang dilihatnya bukan barang hilang, yang dilihatnya Allah memberikan ketetapan kepada yang bersangkutan. Sakit, ya. Kalau kita merasakan sakitnya sedih. Kenapa? Karena ya sakit gitu. Ketika kita sehat, senang. Tetapi kalau kita melihat sehat dan sakitnya, ketika sehat kita senang, ketika sakit kita bersedih. Bagaimana supaya seimbang? Jangan dilihat sehat dan sakitnya, lihat Allahnya. Allah yang memberi ketetapan bahwa kita sehat. Allah memberi ketetapan bahwa kita sakit. Ketika sakit kita bersyariat, berobat. Ketika sehat kita gunakan yang bermanfaat. Jadi menjadi ketenang. Makanya kalau Lailatul Qadar sudah datang, angin berhembus menjadi berhenti. Maksudnya tenang. Bukan masalahnya, nggak ada masalah lagi, nggak. Namanya manusia hidup pasti ada masalah, Pak. Cuman kalau kita sudah ma'rifat kepada Allah, masalah itu membuat kita tenang, ya. Jadi ada masalah, tapi kita tenang menghadapinya. Tidak gerasa gerusuk dan tidak akan ada kesombongan di hati kita. Karena kita tahu betul, ya, yang punya Allah, bukan punya kita. Begitu juga air mengalir menjadi berhenti, tenang, kan gitu. Ini kiasan-kiasan. Ya, jadi jangan kita datang ke masjid nunggu-nunggu kapan angin berhenti. Sampai pagi nggak berhenti. Misalnya matikan kipas anginnya. Nah, jadi itu Bapak Ibu yang saya hormati. Nah, mudah-mudahan kita diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga betul-betul kita mencapai ma'rifatullah. Kejar yang satu ini. Nah, singkirkan pikiran-pikiran kita obsesi kepada pahala dan surga. Itu kenikmatan yang kita butuhkan, maka diminta. Kata Rasul kan gitu, mintalah 4 macam, kata Rasul. Yang 2 kalian butuhkan, yang 2 lagi kalian hindarkan. Yang pertama kalian butuhkan ridho Allah. Yang kedua surganya, maka kita ucap Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah. Yang 2 lagi kita minta supaya dihindarkan. Pertama murkanya Allah, yang kedua neraka. Wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Itu permintaan supaya kita tidak mendapatkan kesengsaraan dan supaya kita mendapatkan kenikmatan. Itu permintaan, tapi bukan tujuan. Tujuannya kembali kepada Allah. Saya kira demikian Bapak Ibu yang saya hormati, ya, karena waktu yang sangat terbatas, ya. Tapi mungkin ada waktu kita diskusikan. Sementara saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu pakaian Adam. Iman itu pakaian Muhammad. Ihsan itu pakaian Allah. Jadi pahamilah siapa itu Adam, siapa itu Muhammad, siapa itu Allah. Nah, 3. Kita nggak bisa teka-teki. Kita ngambil di sumbernya, tanya sama Rasul. Ana abal arwah wa Adam abal basar. Saya ini bapak semua ruh. Adam itu bapak semua tubuh. Nah, jadi kalau bicara ruh, Muhammad. Bicara tubuh, Adam. Nah, kaji, siapa itu tubuh, siapa itu ruh? Diri zahir dan diri batin.
Nur itu ada nur ma'rifat, ada nur iman. Kalau nur iman membuat kita rajin ibadah. Kalau nur ma'rifat mampu mengenal Allah dimanapun dia berada. Nah, apa beda tingkatan ini? Syekh Abdul Qadir Jailani pada Sallallahu Sirul Aziz dalam bukunya Sirul Asrar mengatakan, Al-abid sayyarun ilal jannah wal arif tayyarun ilal qurbah. Orang abid itu ibarat berjalan kaki menuju surga. Sedangkan orang arif terbang menuju Allah. Nah, bedanya. Jadi kalau hanya abid saja, ibarat jalan kaki menuju surga. Ya, makanya yang terpikirkan oleh orang-orang di tingkat abid ini hanya dua, pahala sama surga. Ya, harap pahala, harap surga, takut masuk neraka, ya itu aja. Ya, perbanyak amal supaya dapat pahala, supaya bisa masuk surga. Jauh-jauhkan maksiat supaya terhindar dari neraka. Nah, sebatas ini. Ya. Itu namanya ibarat jalan kaki menuju surga. Sedangkan orang arif, tayyarun ilal qurbah. Terbang menuju Allah. Dia nggak mikir lagi pahala, enggak. Mau dikasih pahala, mau enggak, loss. Mau masuk surga, masuk neraka, loss. Ada urusan. Saya kepingin ketemu yang punya. Yang punya surga itu, yang punya neraka. Yang ngasih pahala itu, yang saya mau temui. Ya. Saya nggak mabuk pahala, enggak. Ya. Jadi itu, jadi Bapak itu bedanya. Jadi orang arif itu nggak mikirin lagi apa pahala dapat apa enggak, mau surga, mau pahala, mau neraka, nggak ada urusan. Ya. Apa kalau Allah kasih tahu misalnya diumumkan, mulai sekarang kata Allah siapapun yang beramal beribadah kepada aku tidak kasih pahala lagi, kira-kira masih beramal apa enggak? Kalau orang arif nggak ada urusan, Pak. Ya. Nah itu bedanya. Jadi artinya bandingan, ya, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Artinya amaliyah orang abid ya, tidak lebih baik daripada amaliyahnya orang arif. Orang arif beramalnya semalam, orang abid ngamalnya sebulan, 1000 tahun, 1000 bulan. Itu beda. Nah sekarang kalau kita sudah memahami itu, apa yang dianjurkan? Taharru, bersungguh-sungguh untuk mencari Lailatul Qadar itu. Nah bersungguh-sungguh untuk mencari, mendapatkan Lailatul Qadar. Apa itu Lailatul Qadar? Ilmu ma'rifatullah. Ya. Jadi Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau kita bawa ke kiasan ilmu, satu bidang ilmu itu terang. Bapak tahu ilmu perbengkelan, menjadi terang dalam hidup, bisa dapat ekonomi, gitu ya, menghidupi keluarga, terang. Tahu kita dengan ilmu fikih menjadi terang. Tahu kita mana halal, mana haram, mana sama nabata. Tahu kita tentang ilmu pertukangan, bisa menghidupi keluarga. Semua ilmu menjadi terang. Ada. Tapi tidak seterang ilmu ma'rifatullah. 1000 ilmu yang sangat terang, tidak lebih terang daripada satu ilmu ma'rifatullah. Maka bersungguh-sungguhlah kamu untuk mencari yang satu ini, ilmu ma'rifatullah itu.
Itu Lailatul Qadar. Ya. Lalu di mana kita mencarinya? Kapan kita mencarinya? Bagaimana cara mencarinya? Nah, ini yang perlu kita kaji. Kapan kita mencarinya? Di 10 terakhir malam-malam ganjil. Kenapa 10 terakhir? Kalau bulan itu dibagi 3 bagian, 1 sampai 10 itu bagian pertama, penggalan pertama. 11 sampai 20 itu penggalan kedua. 21 sampai 30 penggalan ketiga. Kalau penggalan pertama itu masih remang-remang, Pak. Bulan yang lalu belum terlalu jauh. Ya, jadi tidak begitu mengkhawatirkan. 10 kedua ada bulan purnama. Terang. Nggak mengkhawatirkan. Tapi kalau 10 terakhir, bulan yang lalu sudah kejauhan, yang baru belum datang. Gelap benar, Pak. Dalam suasana yang sangat gelap, bersungguh-sungguhlah. Ya. Apa itu gelap? Nggak tahu. Bodoh. Nggak paham. Gelap. Ketika di mana? Ketika penggalan terakhir. Kalau umur kita ini standarnya umur Nabi, 63 tahun, 1 sampai 20 itu penggalan pertama. 21 sampai 40 penggalan kedua. 41 sampai 60 penggalan ketiga. Artinya kalau umurnya sudah 40 ke atas, nah bersungguh-sungguhlah mencari. Kapan lagi masanya? Umur sudah 40, belum paham tentang ketuhanan, ya, tidak mengenal mana muhdas, mana qadim, tak paham mana hakullah, hak Muhammad, mana hak Adam, bersungguh-sungguhlah. Kenapa? Itu situasinya sudah sangat kritis. Sampai-sampai Nabi mengatakan, man balagha umruhu arba'ina sanatan walam yaghlib khairahu syarrahu falyatajahaz ilan nar. Siapa orang yang umurnya sudah 40 tahun tetapi kebaikannya tidak dapat mengalahkan kejahatannya, bersiap-siaplah masuk neraka daripada hidup di dunia. Lebih baik mati daripada hidup. Ya. Kalau langsung mati kan mudah-mudahan nggak terlalu lama ada nerakanya. Hidupnya umurnya panjang, dosa melulu, kelamaan nanti, kasihan. Nah ini makanya bersungguh-sungguh untuk mendapatkan yang satu itu, Lailatul Qadar itu ma'rifatullah. Nah itu waktunya kita mencarinya. Di mana kita mencarinya? Mencari Lailatul Qadar itu di mana? Di malam-malam ganjil. Malam ganjil itu 21, 23, 25, 27, 29. Ini tempat mencari. 21. Nah, coba dikaji 21. Ya, kenapa awalnya 21? Ini panjang kajinya ini. Lahirnya 2, isinya 1. Ya. Sebutannya 2, isinya 1. Allah, Muhammad. Nah, sebenarnya ya dia itulah sebetulnya. Cari yang di 1. 1 apa? Allah. Nah, kaji itu.
pahami satu itu. Ini yang dicari untuk mendapat Lailatul Qadar itu. Nah, siapa itu satu? Allah. Allah yang ganjil. Ya. Allah senang dengan yang ganjil. Yang ganjil itu Allah. Nah, dikaji ya. Mana zat, mana sifat, mana asma, mana afalnya. Satu. Jadi untuk mendapatkan Lailatul Qadar yang hakiki, ma'rifat kepada Allah mulai dari satu. Kaji yang satu. Man kana fi hadhi a'ma wa huwa fil akhirati a'ma wa adalla sabila. Siapa orang yang buta tentang Allah di dunia ini, di akhirat pun dia menjadi buta dan akan menempuh jalan sesat. Nah, kita tidak mau menempuh jalan sesat. Nah, kalau tidak mau, kenalilah satu itu. Carilah Allah di mana dia. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dalam dirimu, kenapa kau tak lihat? Siapa yang ada di dirimu itu? Ada. Temuilah dia itu yang ada di dirimu itu. Nah, makanya kita disuruh untuk mengenal diri. Supaya kita kenal siapa yang ada di diri ini. Gitu. Untuk tahu dengan yang satu itu. Itu pokok pertama, Pak ya. Jadi makanya cari di ganjil. Ya. Mana siapa namanya, mana rupanya, ya. Mana wujudnya. Jangan hanya tahu nama Allah. Allah itu nama sebutan. Ya. Wujudnya Allah yang mana? Rupanya Allah yang mana? Ya. Rahasianya Allah yang mana? Nah, ini yang perlu dikaji, Bapak Ibu. Ini bukan hanya sekedar kita memperbanyak amal ibadahnya saja, itu mah ibadah amaliyah. Tapi pemahaman kita tentang Allah itu penting. La yasihul ibadah illa bima'rifatil ma'bud. Tak sah ibadah tanpa mengenal siapa yang dia sembah. Tunggang-tunggi lah kita nyembah Allah, tapi Allah yang kita sembah nggak kenal. Mau taruh di mana? Ya. Sebut nama disebut. Yang punya nama siapa? Nah, ini yang kadang-kadang kita abaikan, Bapak Ibu. Kita hanya ngejar-ngejar amalan-amalan, tetapi pahamnya kurang. Jadi ngambang. Ya. Khawatirnya badan payah, hati susah. Ya. Dikira sudah penduduk surga, enggak taunya jadi penduduk neraka, Pak. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Neraka wel bagi mereka yang salat di mana mereka bermain dalam salatnya. Apa maksudnya? Lahirnya salat, batinnya tidak. Kenapa dulu ada cerita seorang abid yang rajin sangat ibadah sampai sejadahnya dari batu jadi cekung, ya. Tetapi ketika dia meninggal malah masuk neraka. Di mana letak masalahnya? Dia rajin sholat, rajin ibadah. Ya, tapi giliran mau meninggal, disuruh dia minta supaya Israel nanya dulu sama Allah. Kalau dia meninggal, surga tingkat berapa tempatnya? Allah Maha tahu, dijawab oleh Allah, tempatmu neraka tingkat 7. Nah, pertanyaannya, kenapa kok bisa neraka tingkat 7? Sedangkan dia rajin ibadah. Apa kata Allah? Kamu ibadah bukan karena aku, tapi karena surgaku. Kamu kenal aku enggak? Artinya apa? Lahirnya benar, batinnya salah. Lahirnya benar.
sah salatnya, ruku intidalnya sempurna, bacaannya fasih di awal waktu. Tapi di dalam syirik, merasa aku yang sholat, aku yang punya kuasa, aku yang punya ilmu, nah syirik. Di luarnya bagus, di dalamnya busuk. Makanya ditolak. Amal sebanyak itu ditolak. Kenapa? Kau menyekutukan aku. Inna Allah la yaghfiru an yusraka bi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni dosa orang yang mempersekutukannya. Tetapi Allah akan mengampuni dosa orang yang tidak mempersekutukannya bagi siapa yang kehendaki. Buktinya Nasuha. Nasuha ngebunuh orang 100 orang, banyak maling, banyak dosa, tapi giliran dia mau meninggal, maha paham betul dia dengan Allah. Ma'rifat dengan dia Allah. Diampuni segala dosanya, masuk surga. Kenapa? Enggak mempersekutukan. Sekarang saya ambil contoh. Ibu-ibu cinta banget sama suami. Ya. Apa yang dibutuhkan dipenuhi sama suami.